Halo adik-adik, mari kita mengingat kembali materi mengenai sejarah ilmu ekonomi yang telah kita pelajari sebelumnya. Jika kalian belum menyimak video tersebut, kalian bisa mengklik di link yang ada di deskripsi video ini. Secara umum, ilmu ekonomi dapat kita definisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas jumlahnya, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Setelah menyimak video ini, diharapkan kalian dapat mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Siapkan buku dan penanya dan selamat belajar. Studying the truth. Adik-adik, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kemakmuran. Kebutuhan tidak sama dengan keinginan, karena keinginan adalah sesuatu yang apabila tidak kita penuhi tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Dari bayi hingga dewasa, kita selalu membutuhkan barang dan jasa yang berbeda. Dan kebutuhan tersebut semakin hari semakin bertambah. Kita tidak bisa menggunakan pakaian yang kita miliki ketika bayi saat sudah dewasa. Oleh karena itu, kebutuhan dikatakan tidak terbatas. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang macam-macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, kalian bisa klik link yang telah ditautkan di atas. Perlu adik-adik ketahui bahwa inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kenapa sih sumber daya ini terbatas? Ada beberapa penyebab terbatasnya sumber daya ekonomi yang ada. Pertama, adanya keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. Untuk membuat pakaian dibutuhkan benang yang terbuat dari serat. Jika serat tidak ada, maka baju akan langka. Yang kedua adalah adanya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara, termasuk dengan merusak alam. Jika alam sudah rusak, maka kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber yang tersedia dari alam. Terbatasnya alat pemuas kebutuhan juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Cepatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan, yang pada akhirnya menyebabkan tidak terpenuhinya semua kebutuhan setiap orang. Oleh karena itu, ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas, membuat orang harus memilih dengan bijak kebutuhan mana yang harus mereka penuhi terlebih dahulu di antara keinginan dan kebutuhan yang ada. Untuk dapat memilih dengan bijak, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah seberapa besar biaya yang harus kita keluarkan jika kita harus mengorbankan sesuatu atas pilihan tersebut. Hal ini dikenal dengan analisis biaya peluang. Kemudian, berapa manfaat yang kita terima dari pilihan yang ada. Hal ini kita kenal dengan istilah analisis biaya manfaat. Kemudian, kita juga harus mengidentifikasi faktor pendorong kita melakukan pilihan tersebut. Selain itu, kita juga harus berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu melakukan tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimum, atau bisa dikatakan juga tindakan dengan mengorbankan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu.
Sehingga jika pertanyaannya bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, jawabannya adalah dengan melakukan pilihan. Pilihan ini adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara efektif dan juga efisien. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.